제공하려고 노력을 많이 하는 사람 중에 한 명이다. 그렇지만 우리 기사분들도 기사 내용을 우리 국민들이나 축구 팬들한테 정확히 기사를 좀 써줬으면 좋겠다. 구독 시청을 올리기 위해서 안 좋은 소리를 뽑아서 기사를 써서 salah satu pernyataan Bapak yang menarik, Pak. Kalau misalnya wartawannya baik, sepak bola kita baik. Masih, Pak ya? Masih, tetap. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit. Ya, wartawan baik itu artinya wartawan ikut mendoakan, ya, bukan ikut melakukan kegiatan yang membuat blunder. Ya. Jadi kalau kita didoakan, semua mendoakan, termasuk salah satunya wartawan. Iya, itu merupakan pernyataan dari Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia dan mantan ketua umum PSSI Pak Edi Rahmayadi, yang kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara. Coach Shin Tae-yong sebelum laga menghadapi Burundi di FIFA Matchday bersama timnas Indonesia tentunya berpesan kepada wartawan meminta tolong untuk menulis artikel dengan baik dan jelas kepada masyarakat. Nah, jauh sebelum pernyataan Shin Tae-yong ini ia sampaikan kepada awak media, teman-teman, pada saat Ketua Umum PSSI dipegang oleh Pak Edi Rahmayadi, Pak Edi Rahmayadi pun melontarkan statement yang viral pada masa itu. Ketika wartawan baik, timnasnya pun akan baik. Oleh karena itu, ketika Coach Shin Tae-yong kembali mengingatkan untuk wartawan menulis artikel dengan baik dan jelas, netizen ataupun supporter sepak bola Indonesia teringat kembali dengan pernyataan mantan Ketua Umum PSSI, Pak Edi Rahmayadi. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, teman-teman, aku bertemu dengan Pak Edi Rahmayadi. Salah satu pertanyaan aku ke Pak Edi Rahmayadi tentang substansi. Apa makna dari wartawan baik, timnasnya pun akan baik. Nah, seperti awal video ini tadi, jangan ada blunder-blunder yang membuat spekulasi-spekulasi yang tidak bagus pada akhirnya di tataran sepak bola Indonesia kita. Nah, kita bicara case sekarang aja ya, tentang Shin Tae-yong. Teman-teman pasti lebih tahu daripada aku banyaknya berita yang beredar sekarang ini dengan judul-judul yang mungkin bisa diperdebatkan juga. Namun, ya kita pun pasti mengerti mengapa pihak-pihak tertentu membuat judul-judul demikian. Ya, biar banyak orang melihat berita tersebut. Itu normal, teman-teman. Itu normal. Nah, di sisi lain, kita pun harus memperhatikan kultur dari netizen kita. Narasi, literasi, itu penting banget. Ini based on pengalaman aku. Nggak spekulasi-spekulasi. Based on pengalaman aku. Jadi, beberapa waktu yang lalu kan terjadi polemik antara Thomas Doll dan Coach Shin Tae-yong yang tidak mau melakukan komunikasi-komunikasi. Nah, banyak tuh berita yang beredar di media sosial. Lalu, untuk menyelesaikan dan mencari tahu langsung secara lebih mendalam, aku menghubungi direktur teknik dari PSSI, yaitu Coach Indra Sapri. Ya, saya ulangi, saya siap memfasilitasi. Mau kapan? Nah, tapi kalau misalnya yang mau berkomunikasi itu belum oke, ya apanya yang saya harus siapkan gitu. Iya. Iya. Benar, Coach. Dalam hal ini kan Coach Shin yang belum mau, Coach, kan? Ya, benar. Nah, apa yang disampaikan oleh Thomas Doll benar adanya. Dan saya diskusi dengan Coach Shin, kita mengakui dia benar. Jangan PSSI-nya yang disalahkan atau direktur tekniknya yang tidak mau, gitu kan. Itu nggak boleh. PSSI tentu kalau Coach Shin mau kan sangat senang sekali. Bam, aku posting lah videonya di YouTube. Full. Nah, lalu banyak yang nge-repost media-media sosial dan media mainstream lainnya, teman-teman. Nah, karena nggak ditonton utuh, hanya dipenggal pendek-pendek, teman-teman, ya ketika itu dipublikasikan, penangkapan ataupun reaksi dari masyarakat ataupun netizen sepak bola Indonesia kita jadi berbeda. Yang padahal apa yang disampaikan oleh Direktur Teknik PSSI secara utuh, teman-teman, ya bagus-bagus saja. Nah, itulah pentingnya juga kita untuk meningkatkan literasi dan narasi. Ya, oke, mungkin ada sebagian orang menyalahkan wartawan, tapi kita pun harus sadar juga bahwa pentingnya untuk meningkatkan narasi dan literasi. Rasa keingintahuan, jangan hanya lihat judul besar. Jangan hanya lihat judul besar. Itu case yang pertama. Case yang kedua, ini menarik nih. Ini dilakukan juga oleh wartawan Vietnam, media-media di sana.
Yang sempat juga pernah aku bahas beberapa bulan yang lalu tentang Shin Tae-yong dikabarkan menjadi pelatih Vietnam. Media Vietnam Soha menulis sebuah headline, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dapat menggantikan pelatih Park Hang-seo di Vietnam karena efek tidak langsung dari FIFA. Ya, terkait tentang tragedi Kanjuruhan. Berita ini banyak banget dikutip oleh akun-akun sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia di media sosial ya teman-teman. Padahal itu beritanya bukan dari media Vietnam. Jadi beritanya itu berasal dari media Indonesia, yaitu Indosport. Artikelnya berjudul 3 negara cocok merekrut pelatih Shin Tae-yong jika Indonesia diblokir oleh FIFA. Menurut penulis Izzuddin Faruqi Adi Pratama. Jadi media Vietnam mengutip ulang, mendaur ulang. Menariknya, kita terkecoh. Karena mengapa? Karena kita nggak melihat keseluruhan isi artikel yang dikeluarkan oleh media Vietnam tersebut dalam momen ini Soha. Jadi, media Vietnam itu mengutip salah satu tulisan dari media Indonesia tentang beberapa nama pelatih yang akan menjadi penggantinya Park Hang-seo. Nah, lalu berita yang ada di Indonesia dikutiplah oleh media Vietnam. Dibuatlah dengan judul yang bombastis di media Vietnam dengan judul besar Shin Tae-yong akan menjadi pelatih pengganti dari Park Hang-seo. Nah, kebalikannya lagi, lucuan lagi, media Indonesia teman-teman mengambil berita yang ada di Vietnam tersebut, yang padahal media Vietnam itu teman-teman mengambil berita dari Indonesia. Jadi berputar-putar, dan itu aku klarifikasi dan aku luruskan. Pada saat itu banyak banget media-media kita ataupun akun sepak bola di Indonesia teman-teman merepost berita demikian. Nah, artinya kembali, pentingnya rasa ingin tahu untuk membaca secara utuh apa yang disampaikan oleh media-media tertentu. Sekali lagi teman-teman, kita ngerti kadang kenapa wartawan ataupun awak media membuat judul-judul yang mungkin bombastis, quote and quote, itu terkait tentang insight dari kunjungan netizen ataupun warganet ke halaman ataupun portal berita mereka. Ketika judulnya menarik, maka akan semakin sering untuk diklik. Nah, di sisi lain, warganet pun harus lebih cermat lagi untuk menggali beritanya. Jangan hanya melihat judul besar. Kan sekarang kita ini di Instagram misal contohnya, kan memposting sebuah foto. Rata-rata yang diposting itu cuman headline besarnya, nggak secara detail untuk membaca lebih dalam dari satu paragraf ke paragraf berikutnya. Itu penting banget teman-teman. Karena kenapa? Karena jika kita hanya membaca yang pendek-pendeknya aja, halamannya teman-teman, ya akan membuat spekulasi-spekulasi yang ujungnya itu nggak produktif untuk kemajuan sepak bola Indonesia, yang mungkin saja bisa pada akhirnya membuat panas kubu A, kubu B, kubu C, kubu D. Mungkin seperti apa yang sekarang dirasakan oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, kan Coach Shin Tae-yong sudah mention, buat artikel itu lebih baik dan jelas kepada masyarakat. Jangan menjelek-jelekkan seseorang. Artinya ada something wrong yang diperhatikan oleh Coach Shin Tae-yong. Ini dalam periode rentang Januari sampai bulan Maret, teman-teman, 2 kali Coach Shin Tae-yong sudah menyoroti awak media. Di bulan 1 pada saat edisi Piala AFF, Coach Shin Tae-yong menyoroti tentang pada saat awak media bertanya kepada Coach Shin Tae-yong, tangan dimasukkan ke kantong. Itu kalau menurut budayanya Coach Shin Tae-yong ataupun kulturnya Coach Shin Tae-yong itu nggak sopan. Ya memang ketika kita bertanya, janganlah masukkan tangan ke kantong. Itu pun kayaknya kita diajari ketika di sekolah-sekolah kan, bagaimana tata krama. Tetapi kita kembali ke substansinya. Oke, sekarang banyak yang menyalahkan quote and quote ke awak media, tetapi di sisi lain kita pun harus berbenah dari sisi untuk menambah literasi narasi dengan lebih mencari tahu apa yang disampaikan oleh awak media tersebut. Oke, di sisi lain, apa yang disampaikan oleh Pak Edi Rahmayadi, banyak yang mengapresiasi visioner apa pernyataan-pernyataan beliau yang masih berkorelasi dengan sekarang di kultur sepak bola Indonesia. Dan ini yang hangat teman-teman, tentang penolakan Israel di FIFA World Cup U20 yang ada di Indonesia. Aku nggak mau menimbulkan spekulasi-spekulasi lebih dalam. Di situasi banyaknya pihak-pihak tertentu yang menolak untuk Israel datang ke Indonesia berlaga di Piala Dunia U20 teman-teman, ya duduk bareng lah untuk merembukkan bagaimana jalan baiknya. Karena kalau kita lihat di laman media sosial, beberapa kali aku baca komen-komen teman-teman, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Artinya kan terbelah
dari masyarakat Indonesia ini. Nah, oleh karena itu stakeholder yang ada di atas-atasnya ini teman-teman, ya itulah yang mampu untuk mengakomodir baiknya bagaimana agar kubu-kubuan yang terbelah sekarang ini mendapat jalan tengah dari setiap keputusan yang akan diambil nantinya. Untuk sekarang ini ketika kita menyampaikan opini tentang kondisi Israel yang datang ke Indonesia, misal kita katakan setuju nih, nggak apa-apa datang Israel ke Indonesia, pasti ditentang oleh yang kontra. Sebaliknya ketika yang kontra menyampaikan argumentasi, pasti ditentang juga dengan yang setuju. Nah, di momen seperti ini untuk tidak banyak bola liar terjadi teman-teman, rembuk musyawarah untuk mufakat bagaimana baiknya. Banyak statement-statement mengatakan juga Israel datang ke Indonesia kan atas hajatan FIFA, bukan kepentingan pihak A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain ada juga yang menentang tetap pernyataan tersebut. Ya, FIFA aja melakukan standar ganda, ada juga menyampur adukan politik ini itu. Jadi polemiknya nggak selesai-selesai. Nah, jadi orang-orang yang berkepentingan sekarang ini harus duduk bersama-sama. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman video.